Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi, dan pemirsa, kita akan sama-sama memantau arus balik Lebaran di sejumlah lokasi di mana kepadatan terjadi di sekitar kawasan wisata, di antaranya Puncak dan Pantai Carita. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kita akan mengawali laporan arus balik dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah dan Rudi Setiawan di Tol MBZ. Kita terlebih dahulu ke Irfan. Selamat siang Irfan, bagaimana kondisi dan suasana terkini di jalur Gentong? Ya, baik. Selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, bahwa pihak kepolisian telah melakukan sistem rekayasa lalu lintas ataupun pemberlakuan ini sistem rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Di mana tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di tempat kami melaporkan saat ini sempat terjadi kepadatan yang cukup begitu panjang, di mana kepadatan ini terjadi dari arah Bandung Garut menuju ke arah Tasikmalaya. Namun untuk dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Garut Bandung ini terpantau normal dan ramai lancar. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah, di mana untuk menghindari kepadatan yang terjadi di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Arlista dan juga pemirsa, bahwa di 3 hari setelah Lebaran ini, kendaraan yang sudah melintas di Lingkar Gentong tercatat dari mulai tanggal H-3 Lebaran hingga H+2 Lebaran, ataupun 2 hari setelah Lebaran ini tercatat sudah lebih dari 100.000 kendaraan yang telah melintas di Lingkar Gentong Selatan. Dan terkait dengan trouble spot yang memang menjadi titik rawan kemacetan di Lingkar Gentong, kemudian juga Malangbong dan juga Limbangan, kita berbicara untuk di Lingkar Gentong sendiri ada 3 ataupun 4 trouble spot, yang mana yang pertama ini Simpang 3 Pamoyanan, kemudian juga ada pertigaan Ciawi dan juga Panyusuhan, serta satu lagi pertigaan dari Sukamantri. Dan untuk di Lingkar Gentong sendiri ini jalanannya sangat menanjak, sehingga ini untuk berbicara arus balik ini menjadi salah satu titik kemacetan ataupun kepadatan yang terjadi di Lingkar Gentong. Karena memang untuk di jalur selatan ini banyak sekali jalanan yang naik turun, sehingga mengakibatkan kemacetan ataupun kepadatan jika memang kendaraan seperti bus, kemudian juga kendaraan bermuatan besar lainnya yang memang melewati di jalur selatan yang menanjak, sehingga perjalanannya ini melambat, dan itulah mengakibatkan kepadatan di jalur selatan, khususnya di Lingkar Gentong. Namun untuk berbicara di Malangbong ini trouble spot ada beberapa titik, yang mana yang titik pertama ini merupakan kalau berbicara kita arus balik. Yang pertama trouble spot ataupun titik rawanan kemacetan yang pertama ini ada di pertigaan Malangbong, yang mana ini menghubungkan antara Sumedang, Garut dan juga Tasik. Kemudian bergeser ke arah selatannya ini ada Pasar Lewo, yang mana ini Pasar Lewo sering terjadi aktivitas pasar yang memang mengganggu perjalanan para pemudik. Dan satu lagi ini ada di tanjakan ataupun turunan di Cipendei, ini masih masuk wilayah Malangbong. Dan kita bergeser lagi ke arah Limbangan, ini ada beberapa trouble spot. Yang pertama di pertigaan Lewi Goong, kemudian juga Pasar Bandrek, dan satu lagi di Pasar Limbangan. Dan tentunya berbicara dengan jalur selatan, untuk cuaca di jalur selatan sendiri ini terkadang memang tidak menentu, terkadang hujan ataupun mendung dan juga panas. Dan untuk pemudik ataupun wisatawan yang hendak melakukan perjalanan di sini, kalau kami melihat bahwa sering terjadi kepadatannya ini dari pagi, kemudian juga siang dan
sore hingga malam hari. Namun untuk di dini hari ini cenderung lebih menurun, penurunan arus kendaraan lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini. Dan tentunya juga ini pihak kepolisian terus menghimbau kepada para pemudik yang melintas di jalur selatan untuk tetap berhati-hati dan juga menjaga kondisi fisik Anda, pemirsa. Sementara demikian, Arlista. Baik, terima kasih banyak Irfan atas informasinya bahwa untuk rekayasa lalu lintas di jalur Gentong sudah mulai diberlakukan. Sekarang kita akan ke Rudi di jalur tol MBZ kilometer 47. Selamat siang Rudi. Suasana terkini siang hari ini di sana seperti apa, Rudi? Baik, Arlista dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan saya langsung berada di lokasi pertemuan arus antara tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Tepatnya saya kurang lebih persisnya di kilometer 48, Arista, di mana lokasi saya ini merupakan arus pertemuan antara tol Jakarta dan tol layang MBZ. Ya, untuk arus lalu lintas sejak pagi hari sampai saat ini kondisinya memang berbeda dari kemarin, di mana arus lalu lintas lebih normal dan kendaraan juga bisa dipacu bisa sampai 80 km, bahkan bisa sampai 90 km per jamnya. Namun kalau melihat dari saat ini, volume arus kendaraan, arus balik yang berada dari arah gerbang tol Cikatama itu sudah sedikit agak mulai ramai ya, berbeda dari tadi 15 menit sebelumnya. Ya, saya langsung akan memperlihatkan atau menunjukkan lokasi untuk di suasana terkini yang berada di tol MBZ. Ya, ini merupakan lokasi, ya, di depan saya ini persis lokasinya lokasi pintu masuk di gerbang tol MBZ, di mana ini merupakan kilometer 48. Kondisi arus lalu lintas mulai berangsur ramai, namun tidak sepadat seperti kemarin 2 hari yang lalu. Kalau melihat dari 2 hari yang lalu, memang Arista dan pemirsa, ini kemarin sempat terjadi kepadatan. Ini merupakan titik pertemuan atau pertemuan arus kedua tol. Dan kalau saya melihat dari gambar dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikampek juga kondisinya relatif lancar, baik dari tol MBZ maupun dari arah tol Jakarta Cikampek. Kemudian juga untuk arah sebaliknya, kalau saya perlihatkan ini gambar yang datang dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke gerbang, maksudnya menuju ke tol MBZ maupun ke tol Jakarta Cikampek. Kondisinya juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ya, perlu diinformasikan juga untuk saat ini jika memang terjadi kepadatan atau keramaian, pihak Kakor Lantas akan memperlakukan sistem one way sesuai dengan yang sudah diagendakan, yaitu pada tanggal 3, di mana akan diberlakukan yaitu pada jam 14.00. Namun itu diberlakukan dengan kondisi situasional. Ya, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Rudi Setiawan melaporkan langsung dari tol MBZ kilometer 48, dan sebelumnya ada rekan kami Irfan Hardiansyah dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga kesehatan.